bahagia untuk pemirsa Jara Pos TV dimanapun Anda berada. Kali ini kami berada di kawasan Hotel Puri Dajuma yang berlokasi di pinggir Pantai Pakutatan, Kabupaten Jembrana. Pantai Pakutatan adalah salah satu destinasi wisata yang sangat menarik di Jembrana ini dan sudah dikenal di seluruh mancanegara. Ini terbukti dari banyaknya wisatawan mancanegara yang menginap di Hotel Puri Dajuma ini. Kali ini kita akan memberikan informasi apa kepada pemirsa Gus Surya? Kali ini kita akan membahas kepercayaan 7 kabupaten kepada Kabupaten Jembrana untuk pertanian kakao. Gus Surya, kenapa 7 kabupaten di Bali ini harus belajar petani kakao di Jembrana ini, Gus Surya? Nanti kita ikuti liputan tim Jara Pos TV bersama salah satu narasumber. Dia adalah Ketua Komisi 2 DPRD Jembrana, fraksi PDIP. Dia bernama Bapak Ketut Swastika atau dikenal dengan Pak Cuho. Sebelum itu, jangan lupa dukung kami dengan cara gimana, Gus Surya? Dengan cara subscribe, like, share, dan komen video-video kami agar kami selalu bisa memberikan berita yang cepat dan akurat kepada pemirsa. Dan untuk pemirsa setia Jara Pos TV, selalu patuhi protokol kesehatan dan yang belum melakukan vaksin agar segera ke gerai-gerai vaksin untuk melakukan vaksin. Guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani dalam pengolahan usaha tani kakao, Pemerintahan Kabupaten Jembrana bekerja sama dengan konsorsium atau Rainforest Alliance, Rikolto, Valhorna, dan Kalimazari menyelenggarakan workshop konsolidasi nasional untuk fermentasi biji kakao. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Puri Dajuma, Pakutatan, Jembrana, Kamis 7 Maret 2022. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Iwayan Sutama, mewakili Bupati Jembrana, Ketua Komisi 2 I Ketut Swastika Yasa, Direktur Rainforest Alliance, perwakilan Rikolto dari Belgia International Engo, perwakilan Valhorna sebagai pembelian biji kakao fermentasi dan produsen coklat bermutu tinggi, Direktur Engo Kalimazari Bali, serta utusan pemerintahan daerah dari Kabupaten Sika, Ende, Kolaka Timur, Luwu Utara, dan Puso. Kabupaten Jembrana telah berhasil melakukan ekspor biji kakao fermentasi yang bermutu sangat baik. Upaya-upaya yang telah dilakukan petani kakao Jembrana tersebut akan disaring kepada utusan pemerintahan daerah Nusa Tenggara Timur atau NTT dan Sulawesi yang hadir. Harapannya, apa yang telah dinikmati petani kakao Jembrana saat ini dengan harga jual yang bagus dan mutu yang sangat baik juga bisa dinikmati oleh petani kakao di NTT dan Sulawesi. Pemerintah Kabupaten Jembrana juga berkomitmen menjaga lahan pertanian dengan mengeluarkan perda pelindungan lahan pertanian guna menjaga pertanian kakao di Jembrana yang sudah mendunia. Sosok beliau adalah Bapak, kalau kami panggilan keren beliau adalah Pak Tut Coho Ampurayang, Pak. Kalau ditanya Bapak I Ketut Swastika, nggak semua orang tahu. Tapi kalau ditanya Pak Tut Coho, itulah nama kecil dan nama beken beliau. Kami bertemu 2011 dan kami ingat sekali. Boleh ya Pak cerita sedikit? Waktu itu KSKS belum punya uang, Kalimajari juga tidak ada program. Jadi ingat sekali kami tahun 2012 kami pelatihan ICS kali pertama, Internal Control System waktu itu bersama dengan Rainforest Alliance, masih UTS waktu itu. Kami nggak punya uang, tapi kami pengen sekali mendapatkan UTS Certified pada waktu itu, dan beliaulah mengeluarkan dari dana kantong beliau sendiri untuk kita bisa melakukan training ICS kali pertama 2012. Boleh tepuk tangan dulu buat beliau. Saat ini saya sudah bersama Ketua Komisi 2 DPRD Jembrana dari fraksi PDIP Perjuangan, yaitu Bapak Ketut Swastika. Kali ini saya akan ingin menanyakan, Pak, peserta workshop ini dari mana aja, Pak? Baik, selamat sore Jara Pos. Jadi hari ini saya diundang khusus oleh komunitas dari 7 kabupaten dari Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. Jadi ada dari perwakilan kepala dinas, bupati, kemudian Bapeda,
ada juga dari konsorsium dan perwakilan daripada koperasi yang menaungi pertanian. Jadi ada 7 kabupaten, yaitu ada Luwuk, ada Polaka Timur, ada Ende, ada Maumere, ada Sika, ada Poso, ada 7 kabupaten. Kalau inti kegiatan dari workshop ini apa, Pak? Jadi hari ini kita Jembrana merasa berbangga bahwa dikunjungi oleh para pelaku pemangku kebijakan di bidang pertanian. Mereka ingin sharing terkait dengan koperasi yang menaungi kakao. Dan yang terpenting adalah mereka ingin berbagi atau mencari ilmu, mencari pengalaman ke Jembrana, bagaimana kakao di Jembrana dengan luasan yang tidak begitu luas, tetapi mampu mendongkrak nama Jembrana itu di luar negeri, terutama dengan komoditas unggulan kakao ini. Kenapa dilakukan workshop ini di Jembrana, Pak? Ya, karena Jembrana sudah dikenal di seluruh Indonesia, bahkan sudah dikenal hampir di beberapa negara. Ada Prancis, ada Belanda, Jerman, Amerika, bahkan beberapa negara yang konflik juga mau MOU dengan Jembrana karena kakao Jembrana ini punya kekhasan tersendiri sehingga mampu menjadi perhatian kakao dunia, coklat dunia. Jadi kebetulan juga Jembrana ini saya sebagai ketua Komisi 2 mendorong bagaimana pertanian ini menjadi sebuah terobosan baru di saat pandemi ini. Jembrana juga salah satu, mungkin satu-satunya yang sudah mempunyai peraturan daerah tentang perlindungan dan pengembangan komoditi kakao di Indonesia. Ini menjadi daya tarik juga karena dengan perda itu kita melindungi kawasannya, lahan pertaniannya, kita melindungi para pelaku usahanya, kita melindungi petaninya menjadi sebuah komoditi unggulan. Peraturan daerah ini penting sekali untuk mengikat para stakeholder, baik itu di pelaku, baik itu di pemerintah dan sebagainya, sehingga Jembrana ini dengan memiliki perda, siapapun pemimpinnya, siapapun bupatinya, tidak akan bergeser arah kebijakannya. Karena sudah diikat oleh peraturan daerah dan menjadikan kakao ini adalah komoditi unggulan. Siapapun nanti pergantian daripada pimpinan daerah tetap menjadikan kakao ini adalah komoditi unggulan. Ini yang terpenting dari inti perda yang kita terbitkan, yang kita undangkan. Untuk saat ini berapa luas lahan kakao di Jembrana ini, Pak? Ya, baik. Jadi salah satu juga fungsi kita bagaimana menerbitkan peraturan daerah tentang perlindungan kakao ini adalah mengantisipasi daripada alih fungsi lahan. Kita saat ini memiliki 6.000 hektar luasan perkebunan, yang kebanyakan di situ adalah perkebunan kakao. Dengan adanya perda ini kita menjaga jangan sampai alih fungsi semakin luas. Salah satu contoh, kita memiliki 148 subak abian, saat ini sudah menjadi 141 karena banyaknya lahan-lahan yang sudah tidak ada, sehingga secara kelembagaan ada tapi wilayah nggak ada. Ini yang kita antisipasi dengan menerbitkan perda kakao ini. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Terima kasih Jarak Pos. Salam. Sampai saya sudah ada peserta dari workshop kakao ini. Selamat siang Pak. Selamat siang. Boleh perkenalkan namanya dan jabatan? Ya. Kami saya perkenalkan diri Anak Agung Madi Subagio. Asal saya dari Kabupaten Tabanan, itu selaku petani pendamping Demoplot Kalimajari yang ada di Desa Organik Desa Gunung Salak, Kecamatan Slemadeg Timur, Kabupaten Tabanan.
Nggih, untuk terkait acara niki Pak, nggih. Bagaimana tanggapan Bapak dengan acara ini? Sungguh luar biasa, karena bagaimanapun juga hal seperti ini jarang kita bisa dapatkan dari instansi terkait, khususnya pemerintah. Jadi dengan hadirnya lembaga sosial Kalimajari dalam hal ini yang secara kontinu melakukan suatu pendampingan terhadap kami selaku petani sungguh-sungguh luar biasa, dan kami selaku petani merasa mempunyai inovasi untuk membuktikan bahwasannya kita selaku petani mampu nantinya mendapatkan nilai tambah dari kegiatan. Dan harapan ke depannya? Harapan kita ke depan keberadaan kegiatan seperti ini agar lebih sering dilaksanakan, utamanya kita serta ditiru ke wilayah-wilayah yang lainnya, sehingga koneksitas, solidaritas, kerjasama semuanya itu bisa kita bangun secara bersama-sama. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih. Di sebelah saya sudah ada peserta workshop kakao ini dari luar Bali. Kabupaten. Ya, selamat siang Bapak. Bisa Selamat siang. perkenalkan? Saya minta maaf saya buka sebagai Ya, saya Turnong dari Dinas Pertanian Kabupaten Sika, Provinsi NTT. Baik Pak, bagaimana tanggapan Bapak atas acara ini? Pertama, acara ini cukup luar biasa, cukup bagus, mempertemukan kami dengan buyer atau orang yang menggunakan kakao dari Sika, dari Bali, dari Sulawesi. Dan kami berharap memang ke depan pertemuan-pertemuan seperti ini membawa dampak bahwa ada perubahan. Jadi bukan saja setelah bertemu dan terakhir, tapi kami betul-betul tadi saya ingatkan, saya usulkan kami difasilitasi untuk dipertemukan dengan buyernya secara terus-menerus, supaya kami dari Sika juga bisa ekspor ke luar negeri, ke Prancis dan sebagainya. Tidak stop di Maumere saja. Prinsip yang kedua adalah kami juga bisa bermitra kerjasama dengan Maumere dan Jembrana. Jadi kalau dibutuhkan di Jembrana, kami support dengan Maumere. Itu prinsip. Nah, kenapa memilih Jembrana sebagai tempat ini? Acara ini? Boleh dibilang Jembrana sudah lebih satu tingkat di atas kita. Dia sudah mantap, kelompok kooperasinya sudah kuat, dan manajemennya sudah dibangun dalam waktu yang cukup lama. Ya, mau tidak mau ya semua dari tempat lain yang kooperasinya baru dibangun, petaninya sistem manajemennya belum kuat, kita harus semua berkumpul. Ya, sebagai acuan. Iya. Standar utamanya gitu ya. Karena teman-teman di Jembrana mereka sudah sampai ekspor, kita belum. Iya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Dari kawasan Hotel Puri Dajuma Jembrana, saya reporter Aji Jamutia. Dan saya Gus Surya. Dan kameramen Anggariana dan direktur produksi Dewa Dermade dari tim Jarak Pos TV melaporkan.